warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desira Zara Nurfadila dengan NIM S1S1220055. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi Introduction to Information Retrieval pada bagian 6, yaitu ada scoring, termweighting, deflector, speech model. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mulai dari halaman 42. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang materi the vector speech model. Nah, jadi untuk yang pertama di sini itu kita akan membahas tentang binary incidence matrix. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa binary incidence matrix itu yaitu representasi dokumen sebagai vektor biner. Nah, matriks ini itu menunjukkan kemunculan kata-kata tertentu dalam berbagai dokumen. Nah, jadi setiap baris dalam matriks itu mewakili sebuah kata atau term, sedangkan setiap kolom itu mewakili sebuah dokumen. Nah, seperti Antony and Cleopatra, Julius Caesar, The Tempest, Hamlet, Othello, dan juga Macbeth, ini itu dokumennya. Nah, kemudian untuk Antony, Brutus, Caesar, Calpurnia, Cleopatra, Mercy, dan Worcester ini itu merupakan kata atau termnya. Nah, kemudian di sini nilainya itu di sini ada 1 dan juga 0. Nah, jadi ini itu menunjukkan nilai dalam matriks berupa 1 atau 0 itu di mana 1 itu menunjukkan bahwa kata tersebut itu muncul dalam dokumen terkait. Jadi kata Antony ini muncul pada dokumen Antony and Cleopatra dan juga Julius Caesar dan juga Macbeth. Tetapi kata Antony tidak muncul pada dokumen The Tempest, Hamlet, dan juga Othello. Nah, kemudian dengan pendekatan ini itu setiap dokumen itu dapat kita representasikan sebagai vektor biner. Nah, di sini himpunan 0,1 yang berarti di sini itu himpunan semua vektor biner dengan panjang pi, yaitu jumlah kata unik dalam kosakata atau vocabulary yang digunakan. Nah, misalnya jika kosakata terdiri dari 3 kata, misalkan Antony, Caesar, atau juga Cleopatra, maka untuk pi atau panjangnya itu adalah 3. Dan setiap dokumen itu direpresentasikan sebagai vektor biner sepanjang 3. Nah, jadi sebagai contoh, dokumen yang mengandung kata Antony dan Caesar tetapi tidak Cleopatra akan direpresentasikan sebagai 110. Sementara dokumen yang mengandung Cleopatra akan direpresentasikan sebagai 001. Nah, representasi ini tuh digunakan dalam berbagai analisis teks, seperti pencarian dokumen dan juga pemrosesan bahasa alami. Nah, lalu selanjutnya di sini ada count matrix. Nah, jadi count matrix itu adalah representasi numerik dari dokumen dalam bentuk matriks yang menghitung jumlah kemunculan kata dalam berbagai dokumen. Jadi setiap baris itu kan mewakili kata unik atau yang muncul dalam kumpulan dokumennya. Sedangkan setiap kolom itu mewakili dokumen tertentu. Nah, sama seperti tadi, Antony dan Cleopatra itu dokumen, sedangkan Antony itu adalah term atau katanya. Nah, jadi misalkan di sini, untuk jumlah kata Antony itu pada dokumen Antony dan Cleopatra itu muncul sebanyak 157 kali. Nah, misalkan juga di sini kata Caesar itu muncul 232 kali dalam dokumen Antony and Cleopatra. Dan misalkan untuk Caesar juga itu muncul 227 kali dalam dokumen Julius dan juga Caesar. Nah, seperti itu. Nah, 0 ini berarti tidak ada kemunculan kata Caesar dalam dokumen The Tempest. Nah, jadi dengan menggunakan count matrix ini tuh kita bisa melihat setiap dokumen itu dapat direpresentasikan sebagai vektor berbasis frekuensi kata yang dapat digunakan dalam berbagai teknik analisis teks seperti klasifikasi dokumen dan juga pencarian informasi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada binary count weight matrix. Nah, jadi di sini itu menunjukkan transformasi dari binary matrix menjadi count matrix dan akhirnya menjadi weight matrix menggunakan metode TF-IDF.
atau term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Nah, jadi setiap kata dalam dokumen seperti Anthony, Brutus, Caesar, dan lain-lain, ini tuh memiliki nilai numerik yang mencerminkan bobotnya dalam berbagai dokumen seperti Anthony, Cleopatra, kemudian juga Julius Caesar, The Tempest, kemudian Hamlet, Othello, dan juga Macbeth. Nah, jadi dalam weight matrix bobot katanya itu dihitung menggunakan TF-IDF yang mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen tertentu dibandingkan dengan seluruh kumpulan dokumen. Nah, misalnya kata Caesar sendiri itu memiliki bobot tinggi itu 8,59 dalam dokumen Anthony and Cleopatra. Sedangkan kata Anthony itu memiliki bobot tinggi 5,25 dalam dokumen Anthony dan Cleopatra. Sedangkan pada dokumen Julius Caesar, Anthony itu memiliki bobot tingginya itu 3,18. Nah, jadi kata seperti misalkan di sini Jersey, di sini itu memiliki bobot yang lebih seimbang di berbagai dokumen. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bobot-bobotnya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa setiap dokumen itu menyatakan bahwa setiap dokumen itu direpresentasikan sebagai vektor dengan nilai real berdasarkan TF-IDF-nya yang kemudian itu dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini dokumen as vektor. Nah, jadi dokumen itu sebagai vektor. Jadi setiap masing-masing dokumen itu direpresentasikan sebagai vektor bernilai real berdasarkan bobot dari TF-IDF-nya untuk setiap kata. Lalu kemudian dimensi ruang vektor. Jadi ruang vektor itu memiliki V dimensi yang dimana V ini itu adalah jumlah kata unik dalam seluruh korpus dokumen. Lalu kemudian sumbu ruang, setiap kata itu dalam korpus menjadi sumber dalam ruang vektor sehingga dokumen itu dapat direpresentasikan dalam ruang multidimensi. Nah, kemudian itu dokumen itu bisa diubah menjadi titik atau vektor dalam ruang ini. Jadi semakin mirip dua dokumen itu, maka akan semakin dekat posisi vektor dalam ruang tersebut. Nah, kemudian dimensi sangat tinggi. Jadi pada skala besar, seperti dalam mesin pencari, jumlah dimensi itu bisa mencapai puluhan juta. Nah, karena setiap kata yang pernah muncul itu menambah satu dimensi. Lalu di sini dikatakan mayoritas elemen dalam vektor itu bernilai 0 karena setiap dokumen itu hanya mengandung sebagian kecil kata dari seluruh kosakata dalam korpus. Nah, oke, lalu selanjutnya di sini queries as vectors. Nah, jadi di sini itu query itu sebagai vektor. Nah, sama seperti dokumen, query juga itu direpresentasikan dalam bentuk vektor yang dimana itu vektornya itu di ruang dimensi tinggi. Nah, hal ini tuh memungkinkan pencocokan berbaris kesamaan vektor. Lalu kemudian yang kedua, key idea itu, nah peringkat dokumen berdasarkan kedekatan. Jadi dokumen itu dinilai dan diurutkan berdasarkan seberapa dekat atau mirip dengan query yang diberikan. Lalu kemudian proximity dan similarity. Jadi kedekatan antara query dan juga dokumen itu diukur menggunakan konsep kesamaan atau similarity, di mana jarak yang lebih kecil itu menunjukkan tingkat relevansi yang lebih tinggi. Kemudian proximity negative distance. Jadi dalam perhitungan semakin kecil jarak antara dua vektor query dan juga dokumen, maka akan semakin tinggi tingkat kesamaannya. Lalu kemudian yang kelima itu ada recall. Nah, jadi di sini model boolean itu hanya memberikan hasil biner, relevan atau tidak. Nah, sedangkan pendekatan berbasis vektor itu akan memberikan skor kesamaan sehingga lebih fleksibel.
Lalu kemudian yang terakhir di sini itu dengan pendekatan ini itu sistem itu dapat menentukan peringkat dokumen berdasarkan relevansinya dengan memastikan bahwa dokumen yang lebih relevan itu dapat tampil lebih tinggi dibanding dokumen yang kurang relevan. Nah, oke. Lalu kemudian di sini tuh how do we formalize vector space similarity? Nah, jadi di sini tuh bagaimana cara memformalkan kesamaan dalam ruang vektor. Jadi yang pertama itu pendekatan awal. Kesamaan itu dapat diukur dengan menghitung jarak negatif distance antara dua titik dalam ruang vektor. Kemudian definisi jarak. Nah, jadi jarak itu didefinisikan sebagai panjang antara dua vektor. Kemudian mempertimbangkan Euclidean distance yang dimana pendekatan menggunakan jarak Euclidean itu dipertimbangkan tetapi kemudian dianggap tidak ideal. Nah, kemudian kelemahan dari Euclidean. Nah, kemudian kelemahan dari Euclidean distance itu Euclidean distance itu bisa menjadi besar jika panjang vektornya itu berbeda yang membuatnya itu kurang cocok untuk mengukur kesamaan dalam ruang vektor. Nah, jadi dari sini kemungkinan pendekatan lain seperti Gaussian similarity itu lebih disukai dalam ruang vektor karena mengukur kesamaan sudut antara dua vektor tanpa bergantung pada panjangnya. Oke. Nah, lalu di sini why distance is a bad idea. Nah, kenapa jarak Euclidean itu bukan pilihan yang baik dalam pencarian teks. Nah, jadi di sini kita punya 3 dokumen yang direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang kata serta atau query rich poor. Nah, jadi secara makna query ini itu lebih mirip dengan dokumen D2. Nah, karena mengandung kata yang sama. Tapi jika kita menggunakan jarak Euclidean, maka hasilnya itu bisa saja melenceng. Nah, jarak Euclidean itu kan itu hanya mengukur panjang vektor, bukan kesamaan arah. Misalnya vektor D2 yang dimana itu rich poor gap growth itu sangat relevan dengan query Q, rich poor. Tetapi karena kata-kata dalam D2 itu lebih banyak, panjang vektornya itu lebih besar dibanding Q. Nah, ini itu membuat jaraknya terlihat lebih jauh dari Q, padahal seharusnya ini itu dokumen yang paling relevan. Nah, itulah alasan kenapa metode seperti Gaussian similarity itu lebih cocok dibandingkan dengan distance, jarak Euclidean. Nah, Gaussian similarity itu tidak melihat panjang vektornya, tapi sudut antara vektor query key dan vektor dokumen seperti D1, D2, dan juga D3 itu semakin kecil sudutnya maka akan semakin relevan. Jadi dalam pencarian teks kita itu sebaiknya fokus pada kemiripan antara arah key dan dokumen seperti D1, D2, dan juga D3, bukan jarak mutlaknya. Nah, lalu selanjutnya di sini is angle instead of distance. Nah, jadi di sini itu menggunakan sudut atau angle daripada jarak atau distance. Nah, jadi yang pertama itu, nah, dikatakan peringkat dokumen berdasarkan sudut dengan query. Nah, jadi alih-alih kita menggunakan jarak Euclidean, lebih baik itu menggunakan dokumen berdasarkan sudut antara vektor query dan juga dokumen. Karena semakin kecil sudutnya, maka itu akan semakin mirip dokumen tersebut dengan query. Lalu kemudian yang kedua di sini dikatakan eksperimen pemikiran gandakan dokumen D menjadi D. Nah, jika sebuah dokumen D itu digandakan menjadi D, maka itu kan 2 kali lebih panjang. Nah, secara semantikisnya itu akan tetap sama, meskipun panjangnya itu berbeda. Lalu kemudian yang ketiga itu secara semantik, D dan D itu memiliki isi yang sama. Nah, jadi meskipun D itu lebih panjang dari D,
maknanya itu akan tetap identik karena hanya jumlah kata yang bertambah, bukan jenis katanya. Lalu kemudian di sini yang keempat, sudut antara D dan juga D itu adalah 0, menunjukkan kesamaan maksimal. Karena D hanyalah versi panjang dari D, nah sudut antara kedua vektor itu adalah 0. Artinya dokumen tersebut 100% mirip dalam kosin similarity. Nah, kemudian jarak Euclidean itu bisa besar meskipun dokumennya sama. Nah, jadi karena Euclidean distance itu hanya mengukur panjang vektor, nah dokumen yang sebenarnya itu identik bisa terlihat jauh jika salah satunya itu memiliki kata lebih banyak. Nah, inilah alasan mengapa sudutnya itu lebih relevan untuk pencarian teks. Nah, oke. Lalu selanjutnya di sini itu dari from angles to cosine. Jadi dari sudut ke cosine. Nah, terdapat dua cara pemeringkatan dokumen yang setara. Yang pertama itu kita itu mengurutkan dokumen berdasarkan sudut antara query dan dokumen secara menurun. Lalu yang kedua itu dikatakan mengurutkan dokumen berdasarkan cosine similarity antara query dan dokumen secara menaik. Lalu untuk yang kedua itu cosine similarity itu adalah fungsi monotonik menurun dari sudut. Jadi ketika antara dua vektor itu semakin kecil atau lebih dekat, nilai cosine similarity-nya itu akan semakin besar. Nah, sebaliknya, semakin besar sudutnya atau lebih berbeda, maka nilai cosine similarity-nya itu akan semakin kecil. Nah, di sini interval 0 derajat 180 derajat. Jadi nilai cosine similarity-nya itu berada dalam rentang minus 1,1. Jadi jika sudutnya itu 0 derajat, artinya itu vektor query dan dokumennya itu sangat mirip, sehingga cosinnya itu sama dengan 1. Nah, jika sudutnya itu 180 derajat, artinya itu vektor query dan dokumennya itu sangat berlawanan, sehingga cosinnya itu sama dengan minus 1. Nah, mengapa ini itu penting dalam pencarian teks? Alasannya itu karena dengan menggunakan cosine similarity itu kita bisa lebih akurat mengukur kemiripan teks tanpa terpengaruh oleh panjang dokumennya. Nah, ini tuh lebih efektif dibandingkan menggunakan jarak Euclidean yang bisa bias terhadap panjang dokumen. Nah, lalu di sini selanjutnya itu, nah, cosine. Nah, jadi sebelumnya itu kita sudah bahas tentang fungsi sinus dan bagaimana bentuk gelombangnya. Nah, di sini tuh kita akan bahas di sini tuh contoh fungsi cosinnya. Jadi fungsi ini itu masih berkaitan erat dengan sinus karena keduanya itu adalah bagian dari trigonometri yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan pemrograman grafis. Nah, di sini kita bisa lihat grafik dari fungsi cosinnya yang dimana grafik ini tuh mirip dengan sinus tapi ada sedikit perbedaan. Kalau fungsi sinus itu kan dimulai dari 0. Nah, fungsi kosinus justru itu dimulai dari 1 saat sudutnya itu 0 derajat. Lalu saat sudutnya 90 derajat, nilai kosinusnya itu turun ke 0. Kemudian menjadi minus 1 di 180 derajat. Nah, lalu kemudian kembali ke 0 di 270 derajat dan akhirnya naik lagi ke 1 di 360 derajat. Nah, pola ini itu akan berulang terus yang membentuk gelombang yang simetris. Jadi kalau kita bandingkan dengan fungsi sinus, kita bisa lihat bahwa grafik kosin itu sebenarnya adalah pergeseran dari grafik sinus sebesar 90 derajat. Artinya nilai kosin pada suatu sudut sama dengan nilai sinus pada sudut yang lebih besar 90 derajat. Ini itu sering ditulis dalam rumus sebagai cos X sin X tambah 90 derajat. Nah, oke, lalu selanjutnya di sini length normalization, panjang dari normalisasi atau normalisasi panjang. Jadi di sini itu vektor itu bisa dinormalisasi dengan membagi setiap komponennya itu dengan panjangnya menggunakan L2 norm. Nah, rumusnya seperti ini.
Nah, jadi di sini itu normalisasi ini tuh memetakan vektor ke unit spare sehingga panjangnya itu selalu satu setelah normalisasi. Nah, tujuannya itu adalah agar dokumen panjang dan pendek itu memiliki bobot yang sebanding sehingga bisa dibandingkan secara adil. Nah, misalnya dua dokumen D dan diaktif itu di mana D adalah D yang digandakan. Nah, akan memiliki vektor identik setelah normalisasi. D dan juga D aksen. Nah, jadi teknik ini tuh sering digunakan dalam pencarian teks dan juga analisis agar vektornya itu lebih tetap konsisten dalam vektor dalam skala yang sama. Lalu kemudian di sini constant similarity between query and document. Nah, jadi constant similarity antara query dan juga dokumen. Jadi, constant similarity itu antara vektor key atau query dan juga D yang merupakan dokumen dihitung dengan membagi hasil dot produknya key dan juga D dengan hasil kali panjang itu masing-masing vektor. Nah, secara matematis ini tuh dihitung dengan jumlah dari perkalian setiap elemen I sub I dengan D sub I dari I sama dengan 1 hingga ukuran vektor V dibagi dengan hasil akar dari jumlah kuadrat setiap elemen I sub I dengan akar dari jumlah kuadrat dari setiap elemen D sub I. Dan di mana I sub I itu adalah bobot DF dari term I dalam query. Kemudian D itu adalah sub I dan kemudian D sub I itu adalah bobot DF dari term I dalam dokumen. Kemudian panjang Q dan juga panjang D itu adalah panjang masing-masing vektornya. Nah, kemudian cosin similarity ini tuh mengukur kemiripan antara Q dan D dengan menghitung kosinus dari sudut antara kedua vektor. Nilai kosinnya itu nilai kosin similarity-nya itu berkisar antara min 1 hingga 1, di mana 1 berarti query dan dokumennya itu sangat mirip, sedangkan 0 berarti tidak ada hubungan dan juga minus 1 itu menunjukkan keterkaitan yang berlawanan. Nah, jadi di sini itu cosin similarity untuk vektor yang dinormalisasi. Jadi pada vektor yang sudah dinormalisasi itu panjangnya cosin similarity itu setara dengan dot product atau perkalian skalar dari dua vektor tersebut. Nah, secara matematis cosin similarity antara vektor Q dan D itu yang sudah dinormalisasi dihitung sebagai hasil dot product vektor Q dan D sama dengan jumlah dari perkalian setiap elemen Q sub I dengan setiap elemen Q sub I dan juga D sub I. Nah, karena vektornya itu sudah dinormalisasi panjangnya, maka perhitungan cosin similarity-nya itu menjadi lebih sederhana. Hanya berupa dot product tanpa perlu membagi dengan panjang vektor. Hal ini itu berarti bahwa jika dua vektor itu semakin mirip, maka nilai dot product mereka itu akan semakin besar mendekati 1. Nah, jika tidak mirip, maka akan menghasilkan nilainya itu mendekati 0. Lalu selanjutnya di sini cosin similarity illustrative. Nah, jadi di sini itu konsep cosin similarity diilustrasikan melalui sebuah diagram vektor dalam ruang dua dimensi. Nah, jadi cosin similarity itu adalah metode yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua vektor berdasarkan sudut di antara mereka, bukan berdasarkan panjangnya. Jadi dalam ilustrasi ini itu terdapat beberapa vektor yang mewakili dokumen D1, D2, D3, serta satu vektor query key. Nah, diagram ini tuh menunjukkan bahwa semakin kecil sudutnya antara vektor query dan juga vektor dokumen, maka akan semakin tinggi kesamaan antara query dan juga dokumen tersebut. Nah, suku vertikal itu diberi label curve yang di bagian atas dari sumbu horizontalnya itu diberi label ridge di sisi kanan yang mengindikasikan bahwa vektor-vektor dalam ruang ini itu dapat merepresentasikan konsep tertentu, misalnya kemiskinan dan juga kekayaan,
dalam sebuah analisis data. Jadi dengan pendekatan Cosine Similarity, kita itu dapat menentukan dokumen mana yang paling relevan dengan query berdasarkan arah vektor mereka, bukan berdasarkan panjangnya. Nah, lalu kemudian di sini contoh dari Cosine. Nah, jadi di sini tuh contoh penggunaan Cosine Similarity untuk mengukur kemiripan antara tiga novel, yaitu Sense and Sensibility atau SAS, kemudian Pride and Prejudice, atau PHP, dan juga Wuthering Heights atau WH dalam tabel. Nah, di sini tuh terdapat beberapa kata yang muncul dalam novel-novel tersebut beserta frekuensinya, yaitu ada affection, jealous, gossip, dan juga wuthering. Nah, Cosine Similarity itu digunakan untuk menghitung seberapa mirip distribusi kata-kata dalam novel ini. Misalnya kata affection lebih sering muncul dalam Sense and Sensibility atau SAS, di mana muncul 115 kali, dibandingkan dengan Pride and Prejudice yang hanya 58 kali, dan juga Wuthering Heights yang hanya 20 kali. Jadi kata wuthering itu hanya muncul dalam Wuthering Heights itu sebanyak 38 kali dan tidak ada di dua novel lainnya. Perbedaan distribusi kata ini itu dapat digunakan untuk menghitung sudut antara vektor representasi novel-novel tersebut dan menentukan mana yang lebih mirip berdasarkan kemunculan kata-kata spesifik. Jadi secara intuitif, novel yang memiliki distribusi kata yang lebih mirip itu akan memiliki nilai Cosine Similarity yang lebih tinggi. Sedangkan yang memiliki distribusi kata yang sangat berbeda itu akan memiliki nilai lebih rendah. Dengan melihat contoh ini itu kita bisa memperkirakan bahwa Sense and Sensibility atau SAS dan juga Pride and Prejudice atau PAP itu lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan Wuthering Heights ya, karena mereka itu memiliki lebih banyak kemunculan kata yang serupa. Nah, kemudian di sini contoh penggunaan Cosine Similarity dengan dua tahap transformasi data. Jadi yang pertama itu bagian ini itu menampilkan term frekuensi consa, itu jumlah kemunculan kata dalam tiga novel, yaitu SAS atau Sense and Sensibility, kemudian ada PAP, Pride and Prejudice, dan juga WH atau Wuthering Heights. Nah, misalnya kata affection itu kan seperti yang sebelumnya itu muncul sebanyak 115 kali, ada dokumen SAS. Nah, sedangkan PAP itu pada dokumen PAP kata affection itu muncul 58 kali, dan juga untuk dokumen pada WH itu muncul sebanyak 20 kali. Nah, di sini sedangkan untuk bagian kanan yang log frekuensi weighting itu berfungsi untuk mengurangi pengaruh kata-kata yang muncul sangat sering agar tidak mendominasi perhitungan kemiripan. Jadi transformasi ini itu dilakukan dengan menggunakan formula W sama dengan 1 plus log F. Nah, jika F-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan jika F sama dengan 0, nilainya tetap 0. Hasilnya itu kata affection yang sebelumnya memiliki frekuensi 115, 58, 20 itu berubah menjadi 3,06, 2,76, dan juga 2,30. Sehingga perbedaannya itu menjadi lebih seimbang. Demikian pula pada kata wuthering yang hanya muncul di Wuthering Heights menjadi mengalami perubahan dari 38 menjadi 2,58. Sementara tetap 0 di dua novel lainnya. Nah, proses ini tuh membantu agar kata-kata dengan jumlah kemunculan tinggi itu tidak terlalu memengaruhi hasil perhitungan Cosine Similarity. Nah, di sini itu terdapat catatan bahwa inverse dokumen frekuensi atau PDF itu
weighting itu tidak diterapkan dalam contoh ini demi menyederhanakan proses. Nah, setelah log frekuensi weighting itu diterapkan, maka langkah berikutnya itu biasanya menghitung position similarity berdasarkan vektor bobot kata-kata ini untuk mengukur kemiripan antara novel-novel yang dibandingkan. Nah, oke, lalu di sini selanjutnya, nah untuk selanjutnya di sini itu perhitungan cosine similarity dengan log frekuensi weighting dan juga log frekuensi weighting dan cosine normalization. Jadi di sini untuk tabel pertama, nilai frekuensi kata itu dikonversi menggunakan log frekuensi untuk mengurangi dominasi kata yang sering muncul. Nah, misalnya affection memiliki nilai 3,06 di Sense and Sensibility atau SAS, kemudian 2,76 di PAP dan juga 2,30 di WH. Nah, di sini itu setelah normalisasi cosines, nah maka nilai vektornya itu kemudian akan disesuaikan agar memiliki panjang unit. Misalnya affection menjadi 0,789, kemudian di sense and sensibility 0,832 dan juga di BH itu 0,524. Nah, di sini perhitungan cosine similarity itu menunjukkan bahwa cos SAS dan PAP itu 0,94. Jadi 0,389 dikali 0,832 ditambah dengan 0,515 dikali 0,555 ditambah 0,35 dikali 0,0 ditambah 0,0 dikali 0,0 itu hasilnya itu 0,94. Nah, kemudian hasilnya itu lebih tinggi dibandingkan cos dari SASPWH, SASWH yang dimana hasilnya itu 0,79 dan juga untuk cos PAPWH itu 0,69. Nah, ini itu terjadi karena sense dan juga karena sense and sensibility atau SAS itu dan pride and prejudice itu memiliki lebih banyak kata yang tumpang tindih dengan bobot lebih besar dibandingkan dari Wuthering Heights. Nah, lalu selanjutnya di sini itu ada pseudocode untuk algoritma perhitungan cosine similarity score untuk mencari relevansi dokumen terhadap suatu query. Jadi yang pertama di sini itu akan menginisialisasi source n diatur ke 0. Jadi pada baris pertama itu ini inisialisasi skor diatur ke 0. Nah, untuk menyimpan skor kesamaan tiap dokumen dan juga length n itu digunakan untuk normalisasi. Nah, lalu selanjutnya pada baris ketiga, ini tuh for each query term T. Jadi di sini tuh melakukan iterasi tiap istilah dalam query. Jadi algoritma itu menghitung bobot WT wiki dan juga istilah T dalam query dan mengambil daftar postingan untuk istilah tersebut. Nah, kemudian akan melakukan perhitungan store. Jadi untuk setiap dokumen D yang mengandung istilah T, skornya itu diperbarui dengan menambahkan hasil perkalian bobot istilah dalam dokumen WTD dengan dokumen dalam query WTI. Nah, kemudian akan dinormalisasi skornya. Jadi setelah semua istilah itu diproses, setiap skor dokumen itu dibagi dengan panjang vektor dokumen untuk mendapatkan nilai normalisasi. Kemudian akan dilakukan pemilihan hasil terbaik. Jadi algoritma ini itu akan mengembalikan dokumen dengan skor tertinggi. Nah, lalu kemudian selanjutnya, nah jadi di sini komponen dari weighting TF IDF. Nah, jadi yang pertama itu term frekuensi atau TF atau seberapa sering istilah itu muncul dalam dokumen. Jadi yang pertama itu ada N atau natural. Jadi di sini itu merupakan frekuensi istilah T dalam dokumen D. Kemudian di sini ada L atau logarit. Nah, jadi ini tuh logaritma
Jadi dari situ itu 1 ditambah log TF TD. Nah, jadi frekuensi itu dihitung dengan logaritma untuk mengurangi efek istilah yang sering muncul. Kemudian ada A untuk augmented. Nah, di sini tuh frekuensi diperhalus dengan membagi dengan frekuensi tertinggi dalam dokumen. Kemudian B boleh ya. Nah, jadi 1 jika TF-TD-nya itu lebih besar dari 0 dan juga 0 jika tidak ada istilah. Ini tuh berarti istilah itu hanya diperhitungkan jika muncul dalam dokumen. Kemudian ada L atau log F atau average. Nah, ini itu frekuensi istilah dibandingkan dengan rata-rata frekuensi istilah dalam koleksi. Kemudian di sini dokumen frekuensi atau DF yang menghitung seberapa penting istilah dalam koleksi dokumen. Jadi N atau no atau ini tuh no rating. Di sini tuh 1 atau tidak ada bobot tambahan. Kemudian T IDF inverse dokumen frekuensi log N per DFT, artinya itu semakin sedikit dokumen yang mengandung istilah T maka akan semakin tinggi bobotnya. Kemudian ada P probabilistic IDF. Jadi di sini tuh untuk variasi IDF yang membatasi bobot minimum menjadi 0. Lalu kemudian di sini tuh normalization. Nah, jadi di sini tuh kita itu menyesuaikan bobot agar tidak bias ke dokumen panjang. N itu non, 1 itu tidak ada normalisasi. Kemudian C atau quotient normalization itu di sini itu bobot itu dibagi dengan panjang vektor dokumennya. Kemudian U atau pivot unit normalization itu 1 per U. Nah, jadi di sini tuh normalisasi berbasis jumlah kata unik. Kemudian B, byte size normalization, di sini tuh normalisasi berdasarkan panjang karakter dalam dokumen. Nah, jadi di sini TF-IDF weighting itu menggunakan kombinasi term frekuensi, dokumen frekuensi, dan juga normalisasi agar lebih akurat dalam pencarian informasi. Nah, lalu selanjutnya di sini TF-IDF example. Nah, jadi berbagai pembobotan digunakan itu dalam frekuensi dalam perhitungan relevansi antara query dan juga dokumen. Kemudian notasi di sini menunjukkan metode yang digunakan untuk TF term frekuensi dan juga IDF atau inverse document frequency dan juga normalization. Nah, contohnya itu di sini INC, ITN. Jadi dokumen atau INC itu menggunakan logaritmik TF tanpa IDF dan menggunakan quotient normalization. Sedangkan query itu menggunakan logarit TF dengan IDF dan tanpa normalisasi. Nah, kemudian dokumen tanpa IDF itu berarti setiap kata dalam dokumen itu diperlakukan sama penting, meskipun ada kata yang lebih umum muncul dibandingkan dengan lainnya. Nah, kemudian query menggunakan IDF, sehingga kata yang jarang muncul di seluruh dokumen itu memiliki bobot lebih tinggi. Nah, kemudian tidak menggunakan IDF pada dokumen yang dimana itu dapat menyebabkan kata-kata yang sering muncul itu memiliki bobot yang berlebihan sehingga hasil pencariannya itu kurang akurat. Nah, contoh query-nya itu di sini best car insurance dan juga car insurance auto insurance. Nah, lalu di sini selanjutnya itu menghitung kesamaan antara best car insurance dan dokumen car insurance auto insurance menggunakan metode TF-IDF dengan skema INC ITN. Jadi apa itu INC atau INC ITN? Nah, jadi perlu diketahui bahwa INC untuk query itu di mana itu pakai logaritma untuk TF, N itu tidak pakai IDF, dan C untuk normalisasi pakai panjang vektor. Kemudian ATN itu untuk dokumen. Jadi L itu pakai algoritma untuk TF dan juga T itu pakai IDF. Sedangkan N itu normalisasi menggunakan panjang vektornya. Nah, jadi di sini untuk perhitungannya di sini itu membuat label TF-IDF yang dimana yang pertama itu menghitung
term frekuensi atau TF untuk query dan juga dokumen. Kemudian menghitung inverse dokumen, kemudian mengalihkan TF dan IDF buat mendapatkan bobot akhir atau weight. Yang kemudian akan dinormalisasikan bobot menggunakan panjang vektor. Kemudian akan dihitung panjang vektor query-nya yang dimana di sini itu akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1,3 kuadrat yang dimana hasilnya itu 1,92. Kemudian dinormalisasikan bobot 20 dokumen 1 per 1,92 itu sama dengan 0,52. Kemudian 1,3 dibagi atau per 1,92 hasilnya itu 0,68. Nah, jadi kemudian di sini selanjutnya akan dihitung skor kesamaannya menggunakan dot product. Jadi di sini 0 ditambah 0 ditambah 1,04 ditambah 2,04 itu dihasilkan itu 3,08. Nah, jadi dokumen ini tuh punya skor kemiripan 3,08 terhadap query. Jadi makin tinggi tuh skornya akan makin relevan dengan dokumen yang dicari. Nah, lalu di sini untuk summary di ringkasan rank retrieval dalam model ruang vektor. Jadi konsep ini itu digunakan dalam sistem pencarian informasi untuk menemukan dokumen yang paling relevan dengan query yang diberikan. Jadi yang pertama itu representasi query sebagai vektor IDF. Jadi query-nya itu diubah menjadi vektor berbobot menggunakan term frekuensi, inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF. Nah, ini itu membantu menentukan seberapa penting sebuah kata dalam query dibandingkan dengan seluruh dokumen dalam koleksi. Lalu kemudian yang kedua representasi dokumen sebagai vektor TF-IDF. Jadi setiap dokumen itu juga direpresentasikan sebagai vektor TF-IDF. Nah, ini itu memungkinkan perbandingan antara query dan juga dokumen dalam bentuk vektor di ruang multidimensi. Kemudian yang ketiga itu menghitung quotient similarity-nya. Jadi kesamaan antara vektor query dan setiap vektor dokumen dihitung itu menggunakan quotient similarity. Nah, nilai ini itu menunjukkan sejauh mana arah vektor query dan juga dokumen itu mirip satu sama lain. Dan juga semakin tinggi nilai quotient similarity-nya maka akan semakin relevan dokumen tersebut terhadap query. Nah, kemudian itu akan melakukan ranking dokumen. Jadi dokumennya itu diurutkan berdasarkan nilai conditionality dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, ini itu akan memastikan bahwa dokumen yang paling relevan itu berada di peringkat atas hasil pencarian. Nah, kemudian jadi di sini itu yang paling Nah, jadi ini tuh akan memastikan bahwa dokumen yang paling relevan itu berada di peringkat atas hasil pencarian. Nah, kemudian untuk yang pada poin kelima itu mengembalikan peka hasil terbaik. Jadi hanya sejumlah dokumen teratas, misalnya K sama dengan 10, yang ditampilkan kepada pengguna. Hal ini itu akan meningkatkan efisiensi pencarian dan memastikan pengguna itu hanya mendapatkan hasil yang paling relevan. Jadi sistem ini tuh memungkinkan pencarian yang lebih akurat dan efisien dibandingkan pencocokan kata kunci biasa karena mempertimbangkan bobot kata dan juga hubungan antar kata dalam dokumen. Nah, oke baik. Sekian penjelasan saya pada bagian 6 untuk materi Introduction to Information Retrieval. Pada bagian 6 itu scoring, term mapping, dan juga the vector space model. Nah, untuk pembahasan ini tuh khususnya itu di the vector space model. Nah, demikian penjelasan saya dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.